Baca dulu, cuci piring bentar. Hai, kembali lagi di channel aku, Diarit. Aku Dia. Aku mau review salah satu buku yang baru banget aku kelar. Judulnya Kita di Titik Temu, karya Semut Merah Kaizen. Udah pernah dengar? Jadi Semut Merah Kaizen ini adalah sebuah komunitas menulis yang sebelumnya adalah kelas menulis yang diampu sendiri oleh Mbak Di Lestari. Pasti udah pada tahu ya. Siapa sih yang nggak tahu sama Mbak Di Lestari yang terkenal dengan karyanya Supernova? Pasti udah pernah baca sih, aku yakin. Ada 52 cerpen, nggak apa-apa. Jangan shock duluan denger judulnya super banyak. Di sini ada 27 penulis, tapi kalian bakal kaget kalau penulis di dalamnya itu udah pernah ngelahirin karya yang super bagus banget. Tahu dong sama Kak Altami dengan karyanya Penaka yang romance komedi, tahu ya? Atau ini Mbak Grace Tioso dengan bukunya Perkumpulan Anak Luar Nikah. Duh, itu favorit aku banget di tahun 2023. Tungguin deh, pokoknya ada part khusus, aku bakal bikin video khusus untuk buku-buku favorit aku di tahun 2023. Nah, satu lagi ini Kak Stanza Alquisha dengan bukunya Raga Rasa Elora. Oh, pasti tahu dong, ya kan? Yang tahu komen dong di bawah. Jadi guys, ini tuh awalnya cuma kayak obrolan ringan gitu kan. Ayo deh kita nulis kumpulan cerpen. Gimana ya? Boleh. Ya pokoknya kayak gitu deh. Kurang lebih 3 bulan bukunya kelar. Mantap nggak tuh? Karena di dalamnya penulisnya udah ini dong, udah senior. udah keren lah pokoknya. Salah satu judul yang bikin aku betah dan jadi pintu masuk aku untuk tetap bertahan di karya yang satu ini nih, buku yang ini nih ya. Judulnya itu Mampir, karya Elizabeth Ika, dan itu adalah cerpen pertama di buku ini. Jadi ceritanya tentang perjalanan menjemput rindu di sebuah keluarga kecil. Seorang perempuan yang udah nggak membersamai keluarganya lagi di rumah karena demi masa depan, dia tuh udah punya kerjaan jauh dari rumah. Nah, si bapaknya, orang tuanya ya, mencoba untuk mengunjungi anak ini yang jaraknya itu lumayan jauh kalau ditempuh pakai kendaraan bermotor. Di balik pertemuan singkat ini, ada rindu yang terbayarkan tetapi diselimuti dengan rasa bersalah di masa lalu. Aku baca ini tuh kayak ini ya, berkaca-kaca karena menyangkut orang tua ya kan. Nah, itu salah satu cerpen yang aku suka sih dari buku ini, tapi banyak lagi cerpen-cerpen lain perihal pertemuan dan kita dibuat merenung dengan hal itu. Perasaan aku setelah baca buku ini tuh kayak nano-nano gitu ya. Konteksnya itu kan tentang pertemuan, tapi perasaan yang dihasilkan, yang dimunculkan setelah baca buku ini tuh ada rasa sedih, haru, ada rasa sesak juga. Kamu yang penasaran ya, atau kamu yang pengen baca buku yang banyak mengandung bawang, bacanya pengen jeda-jeda gitu kan. Ada orang yang suka baca buku tuh kalau novel kita kan susah nih kalau dikasih jeda, apalagi satu babnya itu panjang gitu kan. Nah, kumpulan cerpen adalah salah satu solusi kalau kamu anaknya gampang bosan atau suka kasih jeda kalau lagi baca. Baca dulu, cuci piring bentar, baca dulu, nyapu dulu gitu kan, atau baca bentar, ngemil dulu, nggak bisa ngemilnya sambil baca buku gitu kan. Nah, cerpen adalah solusinya. Terus nih ya, ternyata yang kemarin nih di video terakhir aku kan ini bakalan ada nggak ya bookmail terakhir lagi di tahun 2023 kan. Aku udah bikin nih thumbnailnya last bookmail di tahun 2023. Ternyata ada lagi dong. Ada lagi bookmailnya. Ini dia paketnya, paket super gede terakhir di tahun 2023. Masih ada berapa hari lagi ya? Jadi ini menghitung hari, semoga nggak ada lagi. Kalau nggak ada lagi kan biar aku jadi berkurang. Tapi masih pengen jajan buku, gimana dong? Kalian yang nonton pasti juga gitu nggak sih? Oke, kita unboxing pelan-pelan tapi pasti. Kadang ini nggak sih ngerusak paketan buku yang dikirim tuh kayak kasihan aja gitu. Ada kan yang dari kamu pasti di sini pelan-pelan buka paketan bookmailnya biar bisa dipakai lagi. BTW ini dari penerbit KPG. Wah. Jadi ini buku berseri anak-anak, tapi siapapun bisa baca. Creepy Case Club. Ini bukunya yang ke berapa ya? Ini buku pertama dan ke-6 karena aku belum baca buku yang pertamanya ya, dari awal aku belum baca. Jadi di sini KPG ngirimin yang versi pertamanya dulu. Kayaknya di sini bukunya bisa baca terpisah deh. Karena bukunya per bukunya itu beda judulnya. Yang pertama, buku pertamanya itu Kasus Nyanyian Berhantu, dan yang kedua ada Kasus Hantu Panggung. Jadi teman-teman yang dulunya suka baca buku berseri anak dengan judul Goosebumps pasti tahu ya. Nah, itu tuh
pasti relate kalau baca ini. Soalnya mirip, buku anak-anak yang berseri dan genrenya horor. Di sini tuh yang bikin aku tertarik, dia ada ini loh. Ada teka-teki yang harus dipecahkan. Jadi ada teka-teki 1, teka-teki 2. Nah, jadi itu tuh yang bikin baca bukunya kayak tambah menarik ya. Ada kasus yang harus dipecahkan aku rasa di sini, dan ini ada ular tangganya juga, guys. Oke, kita lanjut. Apalagi ya isinya? Ini tuh bukunya udah jadi wishlist terlama aku, guys. Kalian yang tahu karyanya Mbak Lela Eskudori yang ini, yang Laut Bercerita, udah tahu dong, tahu banget dong ya, tahu banget. Nah, ini adalah salah satu karya terbarunya, Namaku Alam, genrenya sama fiksi sejarah. Aku baca review dari teman-teman, ini pada bagus sih. Aku juga penasaran, pengen baca. Yang udah baca komen dong di bawah, gimana menurut kalian? Boleh kasih review pendek atau pendapatnya setelah baca buku ini gimana? Terus kita lanjut ke bookmail terakhir. Buku terakhir tuh ada ini, Filokomik. Jadi ini adalah buku filsafat tapi bentukannya komik. Nah, ini aku dapat racun dari Alia, akun Instagram si Bacanal ya. Jadi dia bilang kalau ini adalah salah satu rekomendasi buku bagi yang pengen baca buku filsafat untuk pemula. Aku pengen baca filsafat nih, tapi mulai dari mana? Dari sini ya, dari sini. Ini filsafat untuk pemula, judulnya Filokomik. Jadi aku yang ngeracunin buku nih ya, nge-review buku dan kasih racun ke teman-teman, juga bisa keracunan. Juga bisa keracunan buku. Nah, kalian yang di rumah, udah berapa sih buku yang diracunin sama teman-teman Instagram, BookTweet, atau semua buku yang kamu baca itu adalah hasil racunan para reviewer? Coba deh komen di bawah. Jadi bookmail terakhir di tahun 2023 ini ada 4 buku. Ini seriusan ya, last bookmail. Kemarin bikinnya last bookmail, sekarang juga. Ini seriusan. Ada 4 bookmail. Yang pertama ada Creepy Cast Club ya, buku berseri horor anak-anak. Ini ada seri yang pertama dan ke-6 yang dikirimin ya. Kemudian ada buku karyanya Mbak Lela Eskudori, judulnya Namaku Alam. Dan terakhir ada Filokomik. Kayaknya videonya cukup sampai di sini aja. Dan semoga aku bisa bikin satu lagi video terakhir di tahun ini untuk share ke kalian buku-buku terbaik aku di tahun 2023. Aku pengen kasih racun lebih banyak lagi buat kalian ya, biar kalian tuh banyak keracunan buku-buku favorit aku, buku-buku yang pernah aku baca di tahun 2023 ya. Doain aja deh pokoknya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Thank you.